Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Industri dari kelas TI23G akan menjelaskan materi yang berjudul ergonomi dari dosen pengampu yaitu Bapak Surya Amal, SSI dan MKes. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sony Kapinuari dengan nomor 4.1263. Saya Kanang Nur Widianto dengan NIM terakhir 1144. Saya Akbar Islita Semara dengan NIM terakhir 1138. Dan saya Sabrian Albana dengan NIM terakhir 1051. Di kelompok ini kita akan menjelaskan ergonomi. Sebelum mulai ke materi, kita akan menjelaskan ergonomi dulu, seperti definisi, tujuan, dan prinsip. Pertama dari definisi. Ergonomi itu terbagi dari dua kata, yaitu ergon dan juga nomos, di mana ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan. Di mana ergonomi adalah ilmu, teknologi, seni untuk menyelaraskan alat, cara kerja, dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan, dan kebatasan manusia. Selanjutnya itu tujuan akan dijelaskan oleh Akbar. Terima kasih Sony atas kesempatan yang diberikan. Untuk tujuan dari ergonomi sendiri itu kita membuat 2 poin. Yang pertama itu diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan efisien sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya. Dan yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Jadi untuk tujuan utama di ergonomi itu sendiri adalah kesehatan jangka panjang dari pekerja agar tidak terkena penyakit-penyakit di kemudian hari yang terutama membahayakan di hari tua. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip. Yang pertama itu bekerja dalam posisi postur normal. Kedua, mengurangi beban berlebihan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Keempat, meminimalisasikan titik beban saat bekerja. Yang terakhir itu mengurangi stres saat bekerja. Dan ini juga ada contoh-contoh dalam industri dan juga akibatnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ada mengangkat beban secara manual, dan di gambar tersebut adalah tata cara yang benar agar postur tubuh kita itu tidak cedera akibat mengangkat beban yang salah. Dan di bawahnya itu ada bagian-bagian atau divisi-divisi yang berkemungkinan besar melakukan pengangkatan yang bebannya cukup berat. Itu ada warehouse, produksi, dan maintenance. Nah, dan ini ada posisi mengangkat beban yang salah, di mana posisi kaki lurus dan tidak menekuk, dan posisi punggung terlalu membungkuk. Nah, pada posisi ini bagian belakang tubuh kita itu bisa terkena cedera ya, karena titik tumpu terbesar itu ada di bagian tulang punggung. Jadi dalam posisi ini beban yang diterima oleh tubuh kita itu tidak merata, tidak seperti gambar yang sebelumnya. Itu bisa dilihat bagian paha, bagian kaki, betis, tangan, punggung, serta otot-otot lainnya itu terbagi bebannya secara merata, tidak seperti gambar yang ada di slide yang salah ini. Dan untuk selanjutnya akibat bila salah posisi mengangkat itu bisa dijelaskan oleh Kanan. Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi ada ya beberapa akibat dari salah pada posisi pengangkat beban. Yang pertama itu dari fisik ya. Resiko yang pertama bisa dialami saat mengangkat beban terlalu berat adalah patah tulang, terutama tulang belakang. Jadi saat mengangkat beban itu apabila posisinya membungkuk, itu apabila beban terlalu berat, maka kemungkinan tulang belakang bisa kena ya, bisa patah. Yang kedua itu tangan terkilir dan cedera otot pada tangan. Jadi apabila kita mengangkat beban yang berat, terus tangan kita kurang mampu, kemungkinan
tangan kita akan tergilir dan cedera otot pada tangan juga. Yang ketiga, angkat beban berat bisa beresiko menyebabkan hernia scotalis, dan yang keempat, jari-jari melepuh dan kapalan. Nah, ini adalah contoh gambar bekerja di depan monitor yang biasanya dilakukan yaitu pada orang-orang yang bekerja sebagai administrasi atau juga sebagai orang kantoran. Nah, slide ini menampilkan posisi duduk di depan monitor yang salah. Jadi bisa lihat di gambar di samping. Jadi untuk yang posisi salah itu kebanyakan itu bagian punggung kita itu sedikit membungkuk saat melihat monitor. Jadi posisi mata juga tidak tegak lurus terhadap layar, dan posisi punggung juga membungkuk tidak lurus dengan kursi. Nah, akibat bila salah posisi duduk, yang pertama itu dari fisik, yaitu deformitas tulang atau kelainan bentuk tulang seperti kifosis, yaitu bentuk tulang yang sedikit bengkok ya, terlihat saat duduk terutama. Terus lordosis maupun skoliosis. Yang kedua, mengakibatkan berbagai masalah seperti nyeri punggung, pegal, trauma pada tulang belakang. Yang ketiga, mata mudah lelah dan kering. Yang keempat itu pusing kepala. Yang kelima adalah muncul nyeri sendi pada pergelangan tangan. Nah, untuk penanganan contoh yang benar akan dijelaskan oleh Mas Sabrian. Oke, terima kasih. Di sini untuk penanganannya sendiri dengan contoh yang benar bisa dilihat posisi mengangkat beban yang benar di sini ya. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di sini ya. Pada saat melakukan pengangkatan pada beban yang sangat berat, posisi kita harus jongkok dan kemudian tidak melakukan posisi seperti yang ada di gambar ini. Kemudian apabila beban yang diangkat terlalu berat, bisa minta pertolongan dari teman agar tidak terjadinya cedera. Kemudian tata cara mengangkat beban yang benar. Yang pertama, pasang kuda-kuda sempurna, kemudian berjongkok atau squat ya. Dan yang ketiga, jaga postur tubuh dengan baik. Kemudian angkat perlahan-lahan dan pegang benda sedekat mungkin dengan benda yang akan diangkat. Kemudian posisi duduk di depan monitor yang benar. Di sini bisa dilihat ya. Kadang pekerja administrasi atau di office memerlukan posisi ergonomi yang tepat. Kadang kan kita mendapati meja atau kursi yang terlalu tinggi, jadi itu mempengaruhi ergonomi itu sendiri dan dapat mengakibatkan cedera. Kalau dilihat di sini kan posisi mejanya harus disesuaikan dengan pekerjanya, kemudian posisi layar dan juga kursinya juga harus disesuaikan dengan pekerjaan administrasi atau pekerjaan kantoran. Kemudian ada tata caranya. Yang pertama, monitor sejajar dengan pandangan mata serta derajat kemiringannya untuk melihat layar monitor 20 derajat di sini. Kemudian yang kedua, posisi kaki. Hindari menghilangkan kaki atau pergelangan kaki. Yang ketiga, gunakan kursi yang ergonomis. Kemudian yang keempat, tidak duduk terlalu lama. Dan yang kelima, leher diusahakan rileks. Oke, itu tadi pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Sony. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita berikan, di mana ergonomi ini bertujuan untuk mempermudah dalam suatu pekerjaan, baik itu untuk menjalankan produksi yang baik dan juga promosi yang baik, untuk tidak mengakibatkan penyakit akibat kerja di lain hari atau di hari tua.
di mana di sini kita mengambil dua contoh dalam industri, yaitu pertama mengangkat beban yang sering dilakukan oleh tim warehouse, maintenance dan juga produksi. Lalu juga ada cara duduk di depan monitor yang salah yang sering dilakukan dalam administrasi, tim administrasi dan juga perkantoran. Di mana jika mengangkat beban yang salah bisa mengakibatkan cedera tangan apabila cara mengangkatnya salah, lalu istilahnya adalah turun berok akibat tidak ada penghalang. Disarankan untuk menggunakan back support sebelum mengangkat, lalu juga bisa mengakibatkan tulang punggung patah jika posisi terlalu membungkuk, dan juga bisa menjadi pergelangan tangan yang patah. Untuk yang di office, cara duduk yang salah itu bisa mengakibatkan mata cepat lelah, pusing karena kita selalu membungkuk dan juga menunduk untuk mengikuti mata kita di depan monitor. Lalu leher sakit, punggung sakit karena kita terlalu membungkuk. Jika terlalu lama juga, tulang-tulang kita juga, tulang belakang kita juga akan mengakibatkan bengkok seperti lordosis, kifosis dan lain-lain. Untuk cara penanganannya, untuk yang mengangkat itu pertama bisa menggunakan back support atau supporter. Lalu cara mengangkat yang benar itu menggunakan kuda-kuda yang benar agar tidak dalam mengangkat itu kakinya lurus. Lalu posisi punggung jangan terlalu membungkuk, posisi punggung diusahakan tegak, dan juga jika beban yang terlalu berat harus meminta bantuan rekan kerja. Untuk cara duduk yang benar yaitu kita harus duduk tegak. Untuk monitoring jika terlalu bawah diusahakan menggunakan ganjalan baik itu buku ataupun meminta bantuan ke yang lain, meminta ganjalan. Diusahakan mata itu harus sejajar dengan monitor, lalu dengan leher yang rileks agar tidak terjadi ketegangan dalam tulang leher tersebut. Dan juga itu penjelasan yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.